Fakultas Ilmu Komputer menggelar seminar dan workshop nasional Your Digital Life, Protect Our Identity with Understanding Cyber Security, Sabtu 30 September 2023. Kegiatan ini berlokasi di Gedung Serbaguna Kampus Al-Khairiyah. Seminar ini diikuti sekitar ratusan mahasiswa dan dihadiri oleh dekan, prodi, serta dosen Universitas Al-Khairiyah. Pada kesempatan ini hadir pembicara, yaitu Insinyur Ono Widodo Purbo, pakar teknologi informasi Indonesia, Agus Zulkarnain, Kadisdis Kominfo Kota Cilegon. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Universitas Al-Khairiyah, peserta kegiatan workshop dan seminar nasional 2023 Fakultas Ilmu Komputer yang saya hormati. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Syahrir Ramadan sebagai Ketua Pelaksana merasa sangat terhormat dapat berada di hadapan kalian semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian di tempat yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, seminar bertajuk Secure Your Digital Life, Protect Your Identity with Understanding Cyber Security, yang kami harapkan acara ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta memicu diskusi produktif. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama menjadikan seminar ini sebagai ajang pembelajaran yang berharga. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Ketua Panitia beserta jajarannya yang berapi-api tadi penyampaiannya. Acara ini harapannya seperti yang disampaikan Bapak Ketua Panitia tadi adalah semoga nanti bisa memunculkan atau membentuk diskusi-diskusi dan selanjutnya, karena memang cyber security ini secara umum salah satu dari sekian profesi atau sekian pekerjaan yang cukup fenomenal, karena bagaimanapun kita semua pasti punya aset baik digital maupun non digital yang harus diamankan, dan kita dalam hal ini adalah aset yang sifatnya digital. Dalam rangka itu maka kalau kita ingin menjaga, maka kita juga harus belajar bagaimana sesuatu itu bisa diambil dari kita. Atau sederhananya, kalau kita mau menjaga ya berpikir juga seperti maling, kurang lebih seperti itu. Tapi kadang-kadang menariknya justru belajar cara memalingnya itu yang biasanya menarik, karena itu yang menariknya. Nah, maka biasanya hacker-hacker atau katakanlah seperti itu, peretas-peretas umumnya diawali dari keisengan mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang ilegal, karena memang itu menarik, nggak bisa dibantah, itu adalah hal yang menarik, berawal dari keingintahuan, berawal dari banyak motif. Nah, tapi kemudian hal yang terkenal adalah ethical hacker. Bagaimana seorang hacker atau peretas kemudian mempunyai rule sehingga disebut sebagai ethical hacker. Bahkan sudah ada sertifikasinya, terkenal dengan CEH, Certified Ethical Hacker, nggak kalah lah sama sertifikasi yang lain. Cuman teman-teman, ini khususnya teman-teman peserta ya, tapi ada peserta yang saya ya sudah suhunya kayaknya. Terima kasih Pak Dwi sudah datang, beliau mendaftar sebagai peserta ini. Nanti bisa kita jadikan guru kita selanjutnya setelah Pak Ononya ya. Ada juga Pak Khidir yang memang masternya. Buat teman-teman peserta ya,
buat teman-teman peserta, harapannya ini membuat atau menjadi batu atau gerbang lah ya, gerbang buat teman-teman agar dapat mengisi di bidang cyber security ini, minimal untuk di Kota Cilegon, Banten, dan kalau bisa ya mengisi sampai di nasional ataupun internasional, dan kita mulai dari sini. Bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah pada hari ini hadir, ada Ibu Warek, ada dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada dekan dari Fakultas Teknik, para kaprodi juga saya lihat hadir semua. Ini menunjukkan acara ini penting, dan acara ini juga sekaligus mahal. Kenapa mahal? Karena dihadiri oleh para pakar juga itu. Kalau nggak mahal, nggak mungkin pakar-pakar itu datang ke sini. Berarti acara ini bukan acara sembarangan, diikuti para pakar. Ya, jadi adik-adik yang panitia, terima kasih. Acara ini bisa berjalan, insya Allah sampai akhir dengan lancar. Dan adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti acara ini, saya menitip pesan bahwa ilmu itu kalau dicari, digali, Anda akan menjadi orang hebat tanpa harus membawa nama besar universitas yang ada. Kebetulan tadi Pak Ono mempersiapkan pasukan khusus yang ingin melawan alumni UI dan ITB dan UGM. Kalau ijazahnya yang suruh melawan nggak bisa, kata beliau. Tapi kalau ilmunya bisa. Belajarnya jangan banyak-banyak, Bapak Ibu, adik-adik, jangan banyak-banyak. Sehari satu. Lama-lama ya seperti Pak Ono. Karena beliau 2 hari bikin buku 1. 2 hari. Bagaimana caranya? Nanti akan diajarkan sama beliau. Saya juga penasaran, kayak apa bikin buku itu 2 hari itu hasilnya. Dan ini tantangan betul buat kita, karena sekarang itu serba cepat segala sesuatu. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, ketinggalan. Pak Ono bikin buku 2 hari 1, kita 2 tahun 1, ya ketinggalan sama beliau. Sehingga butuh apa yang akan disampaikan nanti untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama sebagai akademisi. Secara khusus kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan workshop nasional ini, karena aspek keamanan cyber merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan teknologi informasi, khususnya di pemerintah Kota Cilegon. Apalagi visi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, yaitu mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat, mensyaratkan penggunaan teknologi informasi secara total dalam membantu mempercepat pemberian pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Kota Cilegon. Bapak Wali Kota Cilegon telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beliau dilantik sebagai kepala daerah pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, di mana kebijakan-kebijakan ini memastikan Kota Cilegon bebas dari wilayah yang masih mengalami blind spot internet, kemudian membantu penggunaan aplikasi berbasis web untuk seluruh aspek perangkat daerah, dan mempercepat implementasi teknologi informasi kepada masyarakat. Seluruh aspek ini tidak dapat dilepaskan dari cyber security sebagai penjaga atau elemen kunci dari grand design arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,
tepatnya yaitu pada pasal 41 yang menyebutkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan keamanan SPBE. Terkait dengan SPBE, dapat kami informasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin bahwa saat ini kami Dinas Kominfo SP tengah fokus melakukan pembangunan SPBE dalam 3 fokus utama, yaitu aspek regulasi SPBE, kemudian master plan smart city sesuai dengan ISO 37112 dan peta rencana SPBE. Kami sangat memahami bahwa ketiga fokus tersebut tidak akan dapat dipisahkan dari aspek keamanan cyber sebagaimana dijelaskan oleh pasal 48 Perpres nomor 95 tahun 2018 yang dengan tegas menjelaskan bahwa manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi. Namun demikian, sama seperti tema workshop pada hari ini, yaitu Secure Your Digital Life, Protect Our Identity with Understanding Cyber Security, bahwa untuk mengamankan aset digital kita masing-masing, untuk melindungi identitas pribadi kita di dunia maya, memerlukan sebuah awareness atau kesadaran terhadap aspek keamanan cyber itu sendiri. Dengan maraknya kejahatan cyber yang terjadi, kita tidak boleh lagi memandang cyber security secara main-main. Kita punya waktu sampai sekitar jam 3 ya sore. Kita akan break sholat pas azan atau gimana? Jam 12. Azan teh kurang. Mau pas azan atau sebelum? Sebelum azan. Jadi jam 1-nya kita geser ya. Mau jam berapa kita break? Jam 11 berapa? 50. Azan teh jam berapa sih? 11.50 ya. Menurut jadwal 11.50 soalnya. Jadi 11.50 kita akan break, masuk lagi jam 1. Oh, oke. Bukunya kayak gini. Ini contoh buku. Saya gedein ya biar kelihatan. Nah, ini buku-bukunya kayak gini. Bukunya sudah ada di tempatnya Pak Roy. Mudah-mudahan nanti bisa di-copy atau ini nggak bisa dipinjem, bisanya di-download. Jadi di-copy bisa, tapi nggak bisa dipinjem, dicolong boleh. Gitu ya. Kalau pinjem bingung balikinnya lagi gimana? Gitu ya. Ada. Jadi bukunya ada seperti ini. Nah, terus saya kasih lihat buku-buku yang caranya masuk neraka ada juga. Ini buku masuk nerakanya di sini. Buku hacking. Ini masuk neraka beneran. Misalnya, ini misal. Ini yang parah. Ini bukan buku, ini bentuknya. Ini carding. Oke, mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin kurang tahu yang namanya carding ya. Saya gedein bisa nggak ya? Oh bisa. Nih saya naikin ke atas. Ini mudah-mudahan kebaca. Ini carding. Ini bagaimana caranya nyolong, mencuri kartu kredit. Terangin di sini ya. Ini parah. Tapi ini tulisannya bentuknya kayak gini banget. Kalau yang buat hacking biasanya tulisannya seperti ini banget. Oke, dah. Beres ya, bukunya parah banget. Kalau buku yang rada bagusnya, saya kasih lihat. Ini salah satu yang bagus. Ini buku yang salah satu buku hacker yang bagus. Ini bukunya. Ini bukunya harganya mahal kalau tahu. Ini bukunya harganya cuma sekitar 100-200 dolar. Jadi kalau satu buku ya, satu buku harganya segitu. Cuman sudah ono colong. Masa ngomong-ngomong, saya curi udah dikopiin ke Pak Roy. Dan silakan dikopi aja. Tapi nggak usah ngomong dari ono. Gitu ya. Beres ya. Ini bukunya ada di sini juga. Ini buku bagus banget sih. Jadi waktu pertama kali saya belajar hacking dari buku ini sebenarnya. Ini buku bagus. Ntar silakan baca-baca. Nah,
Sekarang saya kasih lihat dikit materi kita hari ini, cuman saya tidak bisa ngasih semuanya karena materi ini adalah materi 1 semester. Sementara kita cuma punya waktu sekitar 3 jam, 4 jam, 3 jam kali ya, paling 3 jaman. Karena tadi banyak waktunya hilang buat tari-tarian, buat lagu, jadi ya sudah asik. Oke, ini materinya saya akan ngasih lihat. Ini kebetulan yang saya lihat adalah lmsonocenter.or.id/moodle. Ini semua free, gratis, Anda bisa. Horor kayaknya baterainya. Hah? Tukar. Cek 1 2 cek. Hidup yang itu lagi tewas. Oke, saya masuk ke sini. Ini materinya biar kebayang materinya seperti apa. Materi 1 semester ya. Ini juga barangkali buat dosen-dosen yang nanti ngajar, silahkan di-copy, diadopsi materinya. Materinya terbagi atas 3 atau 4 materi besar sebetulnya. Materi pertama, waktu ngajar cyber security, saya akan ngajarin sampai titik ini. Saya gedein. Oke, ada konsep TCP/IP, simulator jaringan, antivirus 6, routing, advanced routing, VoIP, sama benchmark segala macam, sampai network programming. Ini materi jaringan tapi tingkatnya tingkat lanjut. Jadi agak susah buat jaringan yang normal. Contoh, di sini ada OpenBTS, ada kata-kata OpenBTS. Di kampus kita sudah nyoba sampai bikin 5G sendiri. Jadi kita bikin Telkomsel sendiri. Saya pengen nanya deh, sekarang Telkomsel kecepatannya berapa? Seluler kecepatannya berapa? 4G plus. 4G plus berapa kecepatannya dapatnya di Cilegon, Sabraha? Berapa? 20 Mbps. 4G ya. Saya kasih lihat yang kita bikin kecepatannya. Saya kasih lihat biar nafsu. Kapan lagi bikin orang Cilegon panas? Ini kecepatan yang kita bikin sendiri. Kecepatannya cuma segini. Yakin dulu ya. Mohon maaf. Bikin sendiri. Oke. Ilmunya ada di kuliah cyber security tadi sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin sendiri sampai seperti ini. Kenapa kita bisa sampai seperti ini? Ya karena memang kuliahnya belajar jadi hacker. Gitu. Hacker itu akhirnya kita bisa bikin Telkomsel sendiri, bikin Telkom sendiri, bikin web sendiri, bikin server semua bikin sendiri. Hacker itu bikin sendiri apa-apa. Terus ya, kecepatannya hari ini kita lagi nyoba kecepatan di atas 1 Gbps. Seluler, handphone bikin sendiri buatin. Terus ya, pasti nafsu di sini. Ini kalau tahu barangnya lebih murah daripada Telkomsel. Jadi Telkomsel kemahalan, belinya ke luar negeri, kita bikin sendiri lebih murah. Balik deh. Oke, udah belajar jaringan yang rumit, kita akan ngajarin bagaimana caranya masuk neraka. Ini masuk neraka semuanya. Sampai sini masuk neraka. Saya akan kasih icip-icip pagi ini. Untuk urusan masuk neraka saya akan kasih. Enakan pagi, enakan siang. Siang aja ya. Janganlah pagi aja deh. Biar siangnya masuk surga. Ini masuk neraka nih. Kayak sniffing itu bagaimana caranya kita menyadap.
hacking wireless, bagaimana kita kalau ada wifi kita hack passwordnya supaya kita bisa masuk ke wifi itu gratis internetan. Oke, ini nyerang database, password segala macam ya. Sesudah belajar masuk neraka baru diajarin gimana caranya masuk surga. Ini masuk surga nih urusannya, beres ya. Ini jujur kalau teknik yang ini agak susah. Jadi logika berpikirnya gini kira-kira. Kalau mau belajar jadi polisi harus ngerti cara penjahat itu kerjanya seperti apa. Jadi saya ajarin dulu gimana caranya orang jahat kerja. Baru setelah tahu orang jahat kerjanya seperti apa, saya ajarin jadi polisi. Jadi untuk belajar jadi polisi nggak mungkin bisa. Jadi kita tidak akan mungkin jadi polisi kalau kita tidak tahu gimana penjahat kerja. Beres ya? Itu. Yang masalah penjahat cukup tahu satu teknik kejahatan supaya bisa jadi orang jahat. Untuk jadi polisi, polisi harus tahu semua teknik orang jahat supaya dia bisa nangkep orang jahat. Jadi polisi itu susah. Jadi cyber security susah karena dia harus tahu semua teknik. Gitu ya. Setelah sampai jadi ini udah 3 tadi ya. Jaringan yang nggak normal, jaringan yang lanjut, belajar masuk neraka, belajar masuk surga. Nah, paling bawah ini, paling bawah di sini ada forensik sama information security management system. Forensik kira-kira gini, kalau ada kejahatan kita harus bisa dapetin barang bukti kejahatan itu dan harus bisa dibawa ke pengadilan. Itu forensik. Kalau information security management system itu kira-kira gini, ini ada perusahaan, ini ada kampus Al-Khairiyah gitu ya. Nah, kampus sama perusahaan itu sudah pasang sistem buat pengaman. Information security management system itu akan ngecek pengaman yang kita pasang bagus apa enggak, kira-kira kayak gitu. Ini kalau di dunia biasa kita nyebutnya auditor, itu yang audit. Oke, sekarang saya kasih tahu gaji, duitnya, gua kasih tahu dulu duitnya. Oke, ini cyber security tadi yang disebut-sebut itu cyber security gaji kira-kira berapa? Bisa nebak? Gaji berapa? Sabra gaji? Gaji sabra? Cyber security 15. Oke, 15 ya. Cyber security. Auditor ISO 27001 satu proyek berapa? 60. Satu proyek kira-kira 3 bulan 4 bulan ya. 6 bulan. Jadi 6 bulan dapat duitnya sekitar 60 juta. Jadi sebetulnya 1 bulan 10 juta. Kira-kira gitu ya. Kalau cyber security 15 juta. Nih saya kasih tahu harga supaya Anda tahu dunia kerja seperti apa. Oke. Forensik itu saya kasih tahu orangnya deh. Nih orangnya nih. Salah satu orang yang saya kenal nih ya, dan dia jago. Ada beberapa orang di Indonesia yang bagus-bagus. Nih Alvin. Ini dia. Ini ahli forensik juga. Alvin. Satu lagi Ruby Alamsyah. Oke, ini dia orangnya. Satu lagi Joshua Sinambela, ini dia orangnya. Oke, masih muda-muda. Joshua posisi ada di Jogja. Dia spesialis kalau ada kejadiannya di handphone. Jadi dia akan nyari forensiknya di HP. Itu Joshua. Alvin biasanya bank. Kalau
Ruby itu biasanya sama polisi. Satu kasus butuh waktu sekitar 1 minggu 2 minggu, honornya sekitar 100 juta. Beres ya? Jadi Anda melihat harga seperti itu, mulai dari cyber security sekitar 15-an sebulan, 10 sampai 15 sebulan, bisa auditor 60 selama 6 bulan, jadi 10 juta sebulan. Forensik sekitar 100 juta per kasus. Hacker itu biasanya dapat duitnya dari dia ngelaporin kalau ada yang jebol. Jadi misalnya dia nge-hack, melihat jebol, ada web yang jebol, terus dia ngasih tahu ke adminnya, kadang-kadang bisa dapat duit juga. Duitnya berapa kayak gitu? Dapat berapa ya? Kalau ngelapor dapat berapa? Oh ya, pentest berapa? 25 per pentest. Jadi kita biasanya nyebutnya pentest. Kalau pentest itu satu paket. Biasanya dia akan ngetes satu sistem 25-an ya. Kalau per bolong, kalau dia nemuin bolong security, kadang-kadang bisa dapat 300-an dolar, 300-400 dolar, jadi sekitar 5 jutaan lah satu bolong. Jadi duitnya kayak gitu. Biasanya karirnya itu mulai dari, Anda udah telat kategorinya sebetulnya, harusnya dari SMA. Harusnya dari SMA, tapi nggak apa-apa, ini udah mahasiswa, masih oke lah ya. Belajarnya terus harus ngerti ganti mikrofon, harus ngerti ilmu jaringan satu, begitu naik kelas harus ngerti ilmu buat masuk neraka, udah gitu naik kelas lagi harus ngerti ilmu cyber security. Jadi dia jaringan honornya mungkin sekitar UMR gitu, UMR plus lah, mungkin sekitar 10 jutaan per bulan, 5 sampai 10. Masuk ke cyber security 15 juta per bulan. Oke, naik lagi ke auditor 60 juta per proyek 6 bulan, jadi 10 juta sebulan. Masuk lagi ke forensik, yang paling tinggi ilmunya adalah forensik, itu 100 jutaan per kasus. Butuh waktu sekitar 2 mingguan buat nyelesain satu kasus. Ya? Oke, sekarang kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat masalahnya. Oke, saya nggak akan terlalu canggih, saya akan pakai Google buat ngasih lihat masalahnya. Oke, adalah google.com, salah, masuk ke Google Map dulu. Oke, kita gedein ya. Masalah paling sederhana, oke, slot. Biasa ya. Ini masih kelihatan .com, betsy.com. Ini masih .com semua nih, slotgacor.com. Biasa aja. Saya rubah. Jadi ini deh. Kayaknya seneng banget yang belakang. Nih. Ini bayangkan ini situsnya namanya tambang.desa.id, isinya slot. Ini situsnya namanya Universitas Muhammadiyah Jember, ACID, isinya slot. Muhammadiyah kok isinya judi ya? Udah mulai kacau. Oke, ini Malang Kabupaten.go.id, slot. Terus yang ini Poltek Pariwisata Medan, ACID, slot. Terus yang ini Kemdikbud.go.id, slot. Oh enggak, ini bukan slot. Ini bukan slot, ini beneran. Institut Pendidikan ACID,
Oh ini bukan slot, bukan slot. Ini masih bener nih. Tapi yang atas tadi slot tuh, yang atas slot ya. Kalau mau ACID tinggal ganti ininya aja, ACID. Nih slot, poli, media, ACID, slot. Alhamdulillah Al Khairiyah tidak ada di sini. UTY ACID daftar bandar slot gacor hari ini terpercaya mudah. Waduh, parah. Itu kira-kira beneran atau dihack? Dihack. Semua tahu dihack. Yang jadi masalah orang yang menjaga servernya nggak punya. Jadi kita kekurangan orang yang bisa menjaga server. Sekedar statistik aja, ini kebetulan server saya lagi listriknya ngejepret, jadi saya nggak bisa masuk. Kalau kita bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id, ini free, Anda boleh masuk juga kalau mau. Ada hari ini ada sekitar 12.700 orang yang daftar di situ, yang bisa dapat itu free masuknya. Kalau bisa dapat nilai 90 akan dapat sertifikat gratis free juga. Oke. Coba nih saya tanya moderator, dari 12.700 orang yang bisa lulus dapat nilai 90 berapa orang? 12.700 yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Cyber security ya ini. Ya, berapa orang? Bisa nebak nggak? Kalau nggak yang lain bisa nebak nggak? Tebak. 12.700 yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? 12.000. Semuanya dong berarti. 1.000, saya nembak 1.000. Satu orang salah, kalau satu orang sadis bisa deh. 1.000 Pak, 1.000. 1.000 orang optimis ya. Yang benar 15 orang. Oke, jadi jangan kaget. Orang yang bisa cyber security itu sedikit, akibatnya sebetulnya harga Anda mahal. 15 juta itu kalau normal. Kalau yang benernya bisa di atas itu. Gitu ya, beres ya? Oke, sekarang kita akan mulai pelan-pelan. Saya sampai jam ini saya akan coba kasih. Ini mudah-mudahan Anda bisa ngikutin ya. Kalau nggak bisa ngikutin di laptop Anda masing-masing, nggak apa-apa. Soalnya saya coba, berapa orang yang laptopnya Linux? Nggak ada. Satu. Yang lain bukan Linux semua. Oke. Gua nanya dulu. Berapa orang yang pasang VirtualBox? Oh lumayan, ada beberapa yang pasang VirtualBox. Ada Kali Linuxnya nggak? Ada Kali Linuxnya. Selain Kali Linux pasang apa lagi? MK-nya siapa? Ada server? Hah? Ya kayaknya ada Kali, ya lumayan ada Kali Linux ya. Oke. Saya akan coba jalanin Kali Linux di laptop saya. Ini kondisinya laptopnya kerja berat karena ini saya sambil ngerekam. Ini sambil direkam, ini mudah-mudahan bisa. Oke. Ini teknik belajar ya. Teknik belajar, ini saya naikin ke atas lagi. Di sini belajar simulator jaringan. Oke. Ini saya kasih lihat VirtualBox yang saya jalanin. Ini VirtualBox-nya. Ya, salah pencet. Ini VirtualBox-nya. Coba saya gedein, nggak bisa. Ini VirtualBox-nya jadi burem deh. Di sini ada banyak mikrotik, ada server yang buat saya serang. Nggak bisa. Ini ada Kali Linux, ada server kosong. Saya menjalankan satu program ini, satu lagi, mudah-mudahan ada juga. Kalau nggak ada, kita pakai VirtualBox sama Kali Linux doang. Oke. Ini softwarenya namanya GNS3. Saya browse di internet aja, GNS3. Ini free, bisa di-download gratis. Ini bisa bikin lab, kita bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux. GNS3 akan ngomong ke VirtualBox,
Jadi kita bisa punya server di VirtualBox, kita bisa punya lab jaringan di komputernya kita. Jadi kita bisa punya lab jaringan tanpa perlu lab. Jadi laboratorium nggak diperluin, kita bisa punya jaringan sendiri. Router-routernya kita bisa ambil dari sini, mikrotik.com. Kalau di GNS 3 nya sendiri ada Cisco, cuman kalau kita mau pakai mikrotik bisa di-download di mikrotik.com, klik software. Oke, terus ke bawahin. Di sini ada salah pencet. Cloud hosted router. Oke, jadi masuk ke mikrotik.com, software, cloud hosted router. Di sini ada OVA template, kita bisa download. Ini saya download nih, contoh saya download ya. Saya download yang 7.11.2 stable. Ini saya download nih. Oke, jadi saya download kayak gitu. Ini nanti filenya namanya CHR. Mana C? ABC. Mana? Nggak keluar. Nggak keluar. Tapi udah ada sih saya. Sini deh, filenya udah ada di abis ini ya. Masuk ke image, biasanya saya taruh di sini mikrotik. Ini file-file mikrotiknya ada di sini. Jadi kita bisa punya router di komputer tanpa kita beli mikrotik sama sekali. Oke, beres ya. Oke, sekarang bentar. Berapa yang masang GNS 3 di komputernya? Oh, oke. Udah masang GNS 3 ya? Oke. Kalau bisa download, biar gampang hidupnya, Anda nggak perlu pakai mikrotik dulu ya. Saya cuma ngasih lihat mikrotiknya supaya Anda nggak pusing kepala dengan mikrotik. Cuma saya akan kasih lihat ya sekarang. Ini GNS 3 udah saya jalanin. Oke. Kemungkinan besar, ini saya klik gambar yang ini ya, ada gambar komputer sebelah kiri, saya klik gambar komputer, kemungkinan besar Anda punya cloud, ada NAT, ada VPCS, cloud, NAT, sama VPCS. Cuman yang lain gak ada nih, Kali gak ada, Ubuntu gak ada. Oke, saya akan kasih lihat cloud. Saya pakai cloud apa NAT ya? Saya pakai cloud aja dulu. Ini saya kasih lihat demo ya. Saya demo aja yang ini. Kalau Anda mau ngikutin syukur, kalau enggak apa-apa. Oke. Ini saya percobaan. Mudah-mudahan jalan. Saya cloud saya ambil. Cloud itu internet. Saya ambil internetnya. Kemudian saya akan sambungin mikrotik. Mikrotiknya saya bisa ada di sini, kemungkinan Anda belum ada. Caranya supaya mikrotik ada di situ, caranya gini nih. Oke, download dulu mikrotik.com. Ini mikrotik.com tadi, download software. Di sini ada OVA template, ambil, download file OVA-nya. Kemudian kita bisa di sini saya akan file, import. Saya ulang ya. Saya masuk ke VirtualBox, klik file, import appliance. Kemudian saya browse, saya pilih choose. Saya choose appliance-nya, kemudian saya masuk ke folder, coba di download. Nah ini keluar nih, ini yang saya download tadi nih. CHR 7.11.2 OVA, itu yang saya download tadi. Saya klik, saya open, dia langsung next, masuk dia.
namanya VM. Jadi mikrotiknya udah masuk ke dalam virtual box. Jadi saya punya router mikrotik di dalam virtual box. Tinggal router saya harus dimasukin ke dalam GNS 3. Oke. Nih, kalau saya terlalu cepat, tolong direm ya pakai pertanyaan. Misalnya tolong diulangin kalau kecepatan banget ya. Kalau nggak apa-apa ya saya akan ngebut soalnya. Kalau saya di kelas saya ngebut biasanya. Ini saya lagi ngerem nih sebetulnya. Beres? Supaya gampang saya kasih nama nih. Saya klik kanan setting. Oke. Saya ganti namanya Mikrotik 7.11.2. Itu yang saya download, saya oke. Ya. Sekarang saya punya mesin saya namanya Mikrotik 7.11.2. Sekarang saya akan masukkan ke dalam GNS 3. Mikrotik ada di virtual box, saya masukkan ke GNS 3. Caranya saya klik GNS 3. Ini belum ada Mikrotik 7.11.2. Saya klik edit preference. Saya ulang lagi. Saya klik ini. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Saya bisa langsung edit, klik edit preference. Di sini ada virtual box VM, klik. Oke. Sekarang saya klik new. Dia langsung ngomong, GNS 3-nya ngomong ke virtual box. Dia bisa lihat mesin-mesin apa aja yang ada di virtual box. Di sini ada Mikrotik 7.11.2. Finish. Sekarang saya apply, masuk. Headset jangan dulu. Udah. Sekarang saya punya Mikrotik 7.11.2. Saya edit sedikit. Dia saya ganti kategorinya menjadi router. Console type-nya telnet. Kemudian networknya saya bikin, saya punya 8 langkah. Di sini saya tulis 8. Langkahnya 8. Yang paling penting sebetulnya bahwa allow GNS 3 to use any configure virtual box adapter. Oke, masuk. Ini udah masuk nih. Apply, oke. Sekarang saya punya Mikrotik baru, Mikrotik 7.11.2. Saya akan pakai routernya supaya nyambung ke internet. Saya klik kiri, saya geret ke sebelah kanan, saya punya router. Gitu ya. Ini lihat tampaknya kayaknya mulai nge-hang ya. Ini saya bikin laboratorium nih di komputer saya bikin lab jaringan. Oke. Terus target saya akan buka Kali Linux di komputer saya. Wah, ini saya punya masalah, rekaman saya mati. Nah, saya jalan dulu buat rekaman lagi. Nih, rekaman saya mati nih. Oke, balik deh. Oke, ini rekaman mati. Oke, rekam lagi. Sekarang saya akan masukin Kali Linux ke sini. Oke. Jadi saya punya Kali Linux. Anda nggak usah kayak gini ya. Ini rumit yang saya lagi terangin rumit. Saya lagi terangin sesuatu yang agak rumit sebetulnya. Jadi saya punya internet, saya punya router, saya punya Kali Linux. Saya mau nyambungin routernya ke internet. Ini kondisi routernya baru di-download dari mikrotik.com. Kemudian Kali Linux akan saya sambungkan ke router juga. Jadi caranya sederhana aja. Ini saya klik kabel sebelah kiri. Ini saya sambungin. Ethernet 0 saya sambungin ke cloud. Saya punya dua sambungan, yang satu Ethernet, satu WiFi.
Karena saya sedang nyambung ke internet lewat wifi, saya akan pilih wifi. Oke. Sekarang Kali Linux saya sambungin ke LAN. Dan ini kondisi mikrotik masih belum dikonfigurasi. Saya akan nyalain mikrotiknya. Cara nyalain mikrotik, klik kanan, start. Mikrotik mulai nyala. Kalau mikrotiknya nyala, warna merah-merah ini akan jadi warna hijau. Itu mikrotik nyala. Oke. Setelah dia nyala, saya akan nyalain Kali Linux. Ini mikrotik udah mulai nyala. Kondisi mikrotik masih baru. Saya ambil dari mikrotik.com. Ini nanti akan saya konfigurasi. Ini udah hijau nih sekarang. Oke. Sekarang Kali Linux saya nyalain. Klik kanan, start. Ada dua komputer saya nyalain, satu router, satu Kali Linux, mulai nyala. Oke, saya enter supaya dia nyala. Target kita sampai jam 11.50, saya akan menerangkan nanti teknik untuk hacking, nyerang. Nanti jam 1 sampai jam 3 saya akan terangkan teknik untuk ngeset pertahanan, gitu ya. Tapi yang ini masih nyerang dulu nih. Jadi sebelum bisa nyerang, saya perlu ngeset laboratorium lab supaya kita menyerang ke dalam aja. Jangan pernah menyerang ke misalnya, ini saya coba nyerang keluar ya. Oh nanti deh saya kasih dia nyerang keluarnya. Jangan pernah nyerang situs seperti presiden.ri.go.id, jangan diserang. Kalau ketahuan, kalau sampai ada ketahuan nyerang kayak gituan, hukumannya cuma 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Iya cuman. Itu masih kecil loh. Kalau kita ngejebolin tadi nih yang rada error nih, jebolin kayak ginian ya. Ini jebolin paling bawah nih, iktp. Biasa aja kan? Saya coba enter iktp, klik gambar. Oke. Ini banyak banget iktp orang di internet bisa kita ambil. Oke. Ini kalau sampai kita nyolong KTP orang di internet seperti ini urusannya 6 miliar rupiah. Kalau orang, kita secara pribadi ngejebolin 6 miliar rupiah. Tapi misalnya amin-amin jangan, misalnya ada perusahaan yang ngejebolin, kalau perusahaan datanya jebol, itu dendanya 10 kali denda perorangan. Orang tuh 6 miliar, kalau perusahaan 60 miliar rupiah. Itu. Padahal ini yang naruh ini siapa? KTP ini yang naruh siapa? Orang atau perusahaan? Ini pribadi orang yang naruh ya. Jadi ini bego nih orang-orang. KTP ditaruh aja di internet kayak gini ya sudahlah, dipakai sama kita parah. Kejadiannya, tapi jangan pernah dikerjakan. Kejadiannya orang ambil KTP orang, udah gitu mereka pinjem duit ke pinjol pakai KTP-nya orang. Yang bayar siapa? Orang ini. Jangan pernah dipraktekin ya, tidak baik karena itu bisa masuk neraka beneran. Yang itu neraka jahanam. Kalau kata Pak Rektor, neraka yang apinya dingin, panas yang itu. Beres ya? Sip. Jadi ini kejadian benernya. Oke, kita akan lanjut. Ini udah mulai jalan. Oh, oke. Kondisinya, ini router. Kondisinya sekarang saya kasih lihat. Ini agak susah ya. Makanya saya nggak akan berharap Anda bisa ngikut yang ini. Ini saya akan bikin si router ini, kondisinya router mikrotiknya masih kosong, belum dikonfigurasi. Karena saya ambil dari mikrotik.com langsung dan kondisinya dia masih kosong. Sekarang saya akan konfigurasi makhluk ini. Klik kanan. Oke. Saya akan masuk ke konsol. Oke, saya gedein biar enak lihatnya.
Gedein ya. Oke. Pertanyaannya, username-nya apa? So, moderator tahu username Mikrotik nggak? Username-nya apa? Tengarti? Nggak tahu. Ada yang tahu username-nya apa? Admin. Oke. Admin. Passwordnya apa? Hah? Passwordnya naon? Admin, salah. Router baru. Kalau router ini kan router baru ya, diambil dari internet, kosong. Router baru, username-nya admin, passwordnya enter. Gitu aja, kosong, nggak pakai password. Udah. Terus dia nanya, do you want to see the software license? Enter aja. Ini enter aja, pokoknya enter aja, pokoknya ditipu aja lah. Enter. Yes. Panjang bisanya. Panjang ya, banyak bacot. Deh. Dia minta password baru, new password. Karena saya nggak mau pusing kepala, supaya nggak usah pakai password baru, saya Ctrl C. Udah. Ini harus dikonfigurasi Mikrotik ini. Oke. Buat konfigurasi, saya cari contekan. Contekannya ada di sini. onocenter.or.id/wiki. onocenter.or.id/wiki. Di sini saya ketik Mikrotik. Oke, dah. Nih, masuk ke onocenter.or.id/wiki, masukin Mikrotik, turun ke bawah. Nih, di sini ada router sederhana, ada Mikrotik router sederhana. Saya klik. Ini adalah konfigurasinya dia, ini di bawah sini. Biasanya kalau anda pernah konfigurasi Mikrotik, biasanya Mikrotik konfigurasinya pakai Winbox. Winbox itu grafik. Cuman ajarannya Ono, saya aliran agak sesat. Jadi saya tidak pakai Winbox, saya pakainya teks kayak gini konfigurasinya. Supaya apa? Supaya saya bisa copy paste. Kalau pakai Winbox, saya harus klik ini, klik itu, isi ini, ketik itu, capek. Kalau ini tinggal kopas aja, selesai. Beres ya? Ini sekalian kasih tahu ke dosen-dosen, guru-guru teknik ngajar. Jadi teknik ngajarnya biasakan kalau ngajar mahasiswa, teknik ngajarnya pakai copy paste. Ya. Jangan suruh ngapalin, suruh kopas aja. Ajaran parah ya, Oke, beres ya. Ini saya bacain. Ini saya baca dalam bahasa cepat, mudah-mudahan Anda bisa ngerti apa yang saya omongin. Kalau nggak ngerti, nanti nonton videonya, diulang lagi. Ini yang pertama, berita pertama ini adalah dia minta IP address ke, ini tetheringnya saya. Jadi saya pakai tethering, dia masuk ke laptop saya, dia minta IP address ke tethering saya. Kemudian itu akan nempel di Ethernet 1. Oke. Kemudian dia akan bikin Ethernet 2345678 ini sebagai LAN. Semuanya namanya dinamain, interface-nya namanya bridge 1. Kemudian saya set IP address dari bridge 1 192.168.101. Setelah itu beres, saya aktifin DNS server sama saya aktifin NAT. NAT ini diaktifkan supaya semua komputer yang ada di belakang router ini bisa connect ke internet rame-rame. Gitu ya. Kalau belum ngerti apa yang Ono ngomongin, dihayalin aja. Tadi Ono ngomong apaan? Ini Anda bisa ngerti kalau pernah kuliah jaringan. Kalau belum kuliah jaringan, pening. Jadi ini serba salah ngasih workshop kayak gini nih, kalau pesertanya belum siap, pusing. Beres ya? Sekarang terima aja, kalau belum ngerti, terima aja. Saya akan copy paste nih. Oke, saya ambil sampai sini, klik kanan copy, saya akan paste ke sini. Paste. Selesai. Konfigurasi selesai.
Tinggal sekarang si router harus bisa ngasih nomor IP ke semua komputer yang nyambung ke dia. Kalau kita lihat sambungannya, ini router udah dikonfigurasi, ini ada komputer di belakangnya namanya Kali Linux, connect ke router ini, dia nyambung ke internet. Kali Linux ini harus dapat IP address dari si MikroTik. Sekarang kita lihat dulu Kali Linuxnya, ini saya akan masuk, ini di Kali Linux ada error connection fail. Dia tidak bisa nyambungin ke internet karena nggak ada sambungan jaringan. Coba kita masuk dalam Kali Linux, Kali passwordnya Kali kalau nggak salah. Ini lupa saya installnya passwordnya apa kemarin. Oke, kayaknya Kali benar. Oke, nanti saya akan coba lihat sudah punya nomor IP address belum si Kali Linuxnya. Kalau sudah punya IP address, dia bisa nyambung ke internet. Oke, ini lagi loading, lola, soalnya gede banget. Coba pengen tahu berapa orang yang pusing barusan saya ngomong. Oh, bagian situ pusing ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Cara berpikirnya gini lah. Cara berpikirnya gini. Internet itu kayak telepon, sama. Cara berpikirnya sama. Semua komputer di internet nyambung satu sama lain pakai nomor. Telepon juga nyambung satu sama lain pakai nomor. Nah, cuma kalau di telepon kita itu sudah dikasih nomor sama Telkomsel. Kamu nomor sekian, kamu nomor sekian, kamu nomor sekian. Waktu kita beli SIM card, nomor dikasih. Kalau di internet, semua komputer yang Anda pakai nggak punya nomor. Oke, wifi yang handphone yang pakai wifi belum punya nomor. Caranya supaya dapat nomor gimana? Ada router di internet yang tugasnya ngasih nomor. Jadi kalau kita connect, nanti routernya ngasih nomor. Kalau udah dapat nomor, kita baru bisa nyambung ke internet. Beres ya? Nomor itu namanya IP address. Itu ya. Seru. Saya pengen tahu dulu deh. Gue iseng. Ini pengen nanya, iseng. Saya iseng. Yang udah belajar jaringan, nih gue pengen tahu aja belajar jaringan. Yang udah belajar jaringan ya, di jaringan udah diajarin belum lapisan protokol ada berapa lapis? 7 berapa orang yang bilang 7? Oh, tadi bilang 1, 7. Belakang. Selain 7 ada lagi yang lain nggak? Nggak yakin. Pertanyaannya, berapa orang yang pernah lihat lapisan protokol? Pernah lihat lapisan protokol? Belum pernah lihat? Belum pernah lihat? Belum pernah lihat? Saya kasih lihat. Jangan khawatir. Sebagian dosen juga belum pernah lihat. Mungkin nggak sadar kalau dia ngelihat, oh itu lapisan protokol. Baru saya kasih lihat. Lapisan protokol akan bisa dilihat pada saat kita melakukan penyadapan sih sebenarnya. Waktu kita nyadap, wah kayaknya seru nih. Pusing ya. Aduh, saya tuh ngajarin kayak gini tuh saya sambil mikir nih, soalnya saya harus merubah bahasanya supaya Anda bisa ngerti yang saya omongin. Kalau nggak pusing. Nih saya coba masuk. Dulu urusan nomor dulu ya. Aduh, berat. Ini masuk ke terminal. Oke, saya masuk ke terminal. Oke, saya gedein dulu. Oke, if config. Oke, saya gedein lagi biar Anda bisa lihatnya enak. Perintah buat ngecek dia punya nomor atau enggak, perintahnya adalah if config. If adalah interface, config configuration. Enter, saya bisa lihat dia nggak punya nomor ini. Nomornya nanti, tadi kalau ingat waktu saya konfigurasi si internet, nomornya 192.168.101. Tapi saya belum konfigurasi dia,
buat ngasih nomor ke komputer yang nyambung. Sekarang saya akan coba tambahin konfigurasinya supaya dia akan ngasih nomor ke komputer di belakangnya. Perintahnya adalah ini, IP DHCP server setup. Klik kanan copy, saya masukin ke sini, paste di sini. Nama interface-nya adalah bridge 1. Oke, dia akan ngasih nomor 192.168.100/24. Oke. Dia sendiri adalah 192.168.101. Oke. Dia akan ngasih nomor 102 sampai 102.54. DNS servernya adalah 1111. Ini DNS servernya AWS. Kalau 8888 DNS servernya Google. Saya enter, dia akan disewa selama